Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan seputar sesar atau fault, di mana eh, pengertian-pengertian yang kami ambil dan klasifikasi yang kami sudah letakkan di PowerPoint yang akan kami presentasikan ini berdasarkan pada penelitian-penelitian para ahli dan juga jurnal-jurnal yang telah ada pada setiap universitas. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Mutiara Aprilia Ayu dengan NPM 2015051077, kemudian ada Rahmat Ramadhani dengan NPM 2055051001, kemudian saya sendiri Muhammad Faris Al-Hayat dengan NPM 2055051004, kemudian yang terakhir ada Rizky Anugrah dengan NPM 2055051005. Yang pertama, yakni pengertian sesar yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sesar atau fault merupakan rekahan yang mengalami pergeseran sehingga pergeseran tersebut dapat menyebabkan perpindahan pada bagian-bagian yang saling berhadapan dengan arah yang sejajar dengan bidang patahan. Dalam pengertian sederhana, sesar merupakan rekahan pada batuan yang memperlihatkan gejala pergeseran, di mana pergeseran yang terjadi tersebut disebabkan oleh adanya tekanan dan kekuatan batuan yang mendapatkan gaya sehingga timbul adanya retakan atau fracture. Tekanan tersebut memberikan dampak perubahan pada batuan dengan waktu yang cukup lama, relatif panjang, sehingga memberikan sampai dengan rekahan hingga beberapa meter. Ketika hal tersebut terjadi, maka berdampak pada daerah sekitarnya. Arah pergerakan pun pada sesar sesuai dengan kekuatan batuan. Saya akan menjelaskan sedikit seputar jalur sesar yang dapat dijumpai sebagai semacam jalur yang terdiri dari beberapa sesar minor. Jalur sesar atau jalur penggerusan mempunyai dimensi panjang dan lebar yang beragam. Dari skala minor sampai puluhan kilometer, kekar yang memperlihatkan pergeseran pun bisa juga disebut sebagai sesar minor. Rekahan yang cukup besar akibat regangan, amblesan, longsor, yang disebut fissure, tidak termasuk dalam definisi sesar. Beberapa indikasi umum adanya sesar adalah kelurusan pola pengaliran sungai, pola kelurusan punggungan, kelurusan gawir dengan triangular facet, keberadaan mata air panas, keberadaan zona hancuran, keberadaan kekar, keberadaan lipatan atau drag fault, keberadaan bidang gores garis atau slacken site, dan slacken line, dan adanya tataan stratigrafi yang tidak teratur. Sebagai contoh, sesar minor yang terbentuk dapat diakibatkan dari aktivitas sesar semongko. Sesar semongko sendiri salah satunya terletak pada Provinsi Lampung. Di Pulau Sumatera terdapat sesar mendatar atau sesar semongko. Sesar ini membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung selatan Pulau Sumatera. Selain sesar semongko, ada juga sesar mentawai, di mana jenis sesar naik yang memanjang dari Kepulauan Mentawai dari utara hingga ke selatan. Kemudian ada sesar Cimandiri, yakni sesar geser yang membentang dari pelabuhan hingga ke Subang, lalu sesar Lembang, kategori sesar naik dengan area dari Gunung Batu Lembang hingga Padalarang. Selanjutnya ada sesar opak dari dataran tinggi Wonosari hingga ke Yogyakarta. Selanjutnya yakni klasifikasi sesar yang akan dibacakan oleh Mutiara Aprilia Ayu kepada Mutiara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah klasifikasi sesar. Yang pertama itu adalah slip atau pergerakan relatif. Pergerakan relatif pada sesar diukur dari jarak blok pada bidang pergeseran titik-titik yang sebelumnya berhimpit. Jarak total dari pergeseran tersebut disebut dengan net slip.
Slip fault terbagi atas, yang pertama itu adalah strike slip fault, yaitu sesar yang arah pergerakannya relatif paralel dengan strike bidang sesar. Pitch-nya yaitu berkisar antara 0 derajat sampai 10 derajat. Contohnya itu ada pada saat gempa di Kepulauan Mentawai, di mana strike slip fault pernah meluluhlantakkan Palu sesuai dengan mekanisme pergerakan yang ada pada strike slip fault. Sesar ini disebut juga sebagai sesar mendatar. Sesar mendatar ini terbagi lagi menjadi yang pertama itu ada sesar mendatar sinistral, yaitu sesar mendatar yang batuan kirinya lebih mendekati pengamat. Kemudian yang kedua, itu ada sesar mendatar dekstral, yaitu sesar mendatar yang batuan kanannya lebih mendekati pengamat. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia yang telah menjelaskan strike slip fault. Kemudian ada deep slip fault yang akan dijelaskan oleh Rahmat Ramadhani. Pada Rahmat Ramadhani, dipersilakan. Terima kasih moderator, izin untuk melanjutkan. Kemudian deep slip fault, sesar yang arah pergerakannya relatif tegak lurus strike bidang sesar dan berada pada deep bidang sesar antara pitch 80 derajat sampai dengan 90 derajat. Deep slip fault ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama sesar normal, yakni sesar yang pergerakan hanging wall-nya relatif turun terhadap footwall. Sesar normal ini yang cukup terkenal dapat ditemui di batu pasir di negara bagian utara Amerika Serikat, yang mana kenampakan dari sesar normal ini dapat terlihat sangat jelas. Kemudian sesar naik, yakni sesar yang pergerakan hanging wall-nya relatif naik terhadap footwall. Kemudian yang ketiga, strike deep slip fault atau oblique fault, yakni sesar yang vektor pergerakannya terpengaruh arah strike dan deep bidang sesar dengan pitch antara 10 derajat sampai dengan 80 derajat. Oblique fault terbagi lagi menjadi kombinasi strike slip fault dan deep slip fault, yakni yang pertama sesar normal sinistral, yakni sesar yang pergerakan hanging wall-nya relatif turun dan sinistral terhadap footwall. Kemudian sesar normal dekstral, yakni sesar yang pergerakan hanging wall-nya relatif turun dan dekstral terhadap footwall. Kemudian sesar naik sinistral, yakni sesar yang pergerakan hanging wall-nya relatif naik dan sinistral terhadap footwall. Kemudian yang terakhir sesar naik dekstral, yakni sesar yang pergerakan hanging wall-nya relatif naik dan dekstral terhadap footwall. Mungkin itu, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Rahmat Ramadhani yang telah menjelaskan seputar deep slip fault. Seperti yang kita ketahui, sesar biasanya tidak terjadi hanya satu, melainkan beberapa sesar yang berada di sekitar sesar utama yang disebabkan oleh pergeseran sesar utama itu sendiri. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilahkan kepada Rizky Anugrah untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Arit. Saya lanjutkan. Jika dilihat secara vertikal, maka akan terlihat perbedaan arah deep sesar minor dengan sesar utama. Maka sesar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu apa saja? Yang pertama adalah antithetic fault, yaitu sesar-sesar minor yang arah deep-nya berlawanan dengan arah deep sesar utama. Dan yang kedua, synthetic fault, atau yaitu sesar-sesar minor yang arah deep-nya relatif sama dengan arah deep sesar utama. Mungkin ada gambar contoh yang tertera di layar, ya, yaitu gambar dari antithetic fault dan synthetic fault. Saya lanjutkan kembali. Separation atau pergeseran relatif semu bila pitch tidak dapat ditemukan, maka pergeseran tidak dapat ditentukan, maka pergeseran disebut dengan separation. Ya, baiklah. Itu tadi penjelasan sesar berdasarkan apa yang kami dapat dan apa yang kami ketahui dari apa yang telah dijelaskan oleh dosen kami, Pak Boy. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit contoh fault, yakni ada fault scarp yang berada di Nevada, Amerika Serikat, kemudian ada San Andreas Fault, kemudian ada
fault yang berada di Maryland, Amerika Serikat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.